Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar terus ya ibadah di bulan puasanya. Jangan lupa zakat. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Video ini insya Allah akan tayang hari Rabu eh, waktu Indonesia. Jadi Rabu malam waktu Eropa, jam 9 kalau waktu Eropa sini. Atau jam berapa tuh ya? Jam 2 dini hari, hari Kamis. Ada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris antara Manchester United menghadapi Brentford. Nah, Manchester United pekan yang lalu atau pertandingan sebelumnya ini kan kalah menghadapi tuan rumah Newcastle. Di sisi lain, Tottenham Hotspur ditahan imbang 1-1 oleh Everton dan ini mempengaruhi atau merubah sementara situasi di papan klasemen, terutama di papan atas. Ada 3 tim yang saat ini memperebutkan 2 tiket sisa untuk Liga Champions karena dua tiketnya yang utama itu sudah menurut gue digenggam oleh Arsenal dan juga Manchester City. Nah, tinggal 2 lagi ini diperebutkan oleh Newcastle United, Tottenham dan juga Manchester United, atau mungkin ada juga kuda hitam ya seperti Brighton dan mungkin juga Brentford. Nah, di artikel dari Manchester Evening News ini membahas tentang hal tersebut, ditunjukkan bagaimana situasi dari masing-masing tim. Gua mulai dulu dari Brighton dulu deh ya. Brighton mereka saat ini mereka mengemas 43 poin. Sekali lagi ini sebelum Manchester United menghadapi Brentford ya. Mereka punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan tersisa. Ya, mereka punya 6 pertandingan. Oh, sebentar. Mereka sebenarnya masih ada 12. Tapi 6 pertandingan yang akan datang ini cukup cukup seru menurut gue. Karena mereka akan menghadapi Bournemouth. Lalu mereka akan tandang away menghadapi Tottenham Hotspur dan mereka juga akan away menghadapi Chelsea, 2 tim London di mana sama-sama baru saja melakukan perubahan manajerial ya kan. Ini cukup menarik ya. Lalu mereka akan away lagi ke Nottingham Forest. Mereka akan home menghadapi Wolves dan juga mereka akan menghadapi Manchester United di tanggal 4 Mei atau di awal Mei. Jadi praktis di bulan April ini ya mereka akan melalui 5 pertandingan dan pertandingan away menurut gua menghadapi Tottenham Hotspur dan juga Chelsea ini akan menjadi mungkin penghalang ya ataupun tantangan yang besar, dan juga ketika menghadapi Bournemouth. Di mana Bournemouth saat ini performanya cukup oke menurut gua ya di Liga Premier Inggris, bahkan mereka bisa lepas nih kan dari dasar klasemen. Sekarang mereka ada di peringkat 17 dan tentu saja mereka punya keinginan kayak ini kan untuk bisa selamat dari zona degradasi. Dengan motivasi yang seperti itu nih akan menurut gua ya bisa jadi menyulitkan Brighton di 3 pertandingan awal di bulan April menghadapi Bournemouth, Tottenham Hotspur dan juga Chelsea. Menurut gua nih jadi tantangan yang besar bagi Brighton. Bagaimana dengan Tottenham Hotspur? Tottenham Hotspur di bulan April mereka imbang 1-1 menghadapi Everton. Lalu setelahnya mereka akan menghadapi Brighton ya. Home. Lalu mereka akan menghadapi Bournemouth. Newcastle away, mereka akan away ke St. James Park. Lalu mereka akan menjamu Manchester United. Dan away di akhir April menghadapi Liverpool. Nah, ini menurut gue juga cukup menantang ya. Tottenham Hotspur sekali lagi situasinya dengan pelatih yang baru, pelatih sementara. Gua tidak yakin situasi di dressing room ini sudah kondusif terkait dengan cabutnya Antonio Conte yang banyak drama juga kan di sana. Dan kalau melihat jadwal menghadapi Brighton ini mereka harus waspada, menghadapi Bournemouth mungkin mereka akan bisa memetik poin penuh maksudnya, menghadapi Newcastle away. Nah, ini dia nih. Newcastle yang sedang dalam motivasi yang tinggi. Kalau melihat dari penampilan menghadapi Manchester United ini, mereka sangat ingin mengamankan kemenangan demi kemenangan ketika tampil di St. James Park.
kayaknya sih Tottenham akan lepas di pertandingan ini menurut gue. Dan menghadapi Manchester United home, ini menurut gue juga partai yang penting bagi kedua tim, baik itu Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Bagaimana sekarang tim yang sedang dalam situasi nyaman, yaitu adalah Newcastle United. Mereka di bulan April ini akan punya 6 pertandingan, dan kalau gue lihat ini relatif lebih lunak. Mereka akan away menghadapi West Ham, di mana West Ham sedang menghuni papan bawah. Mungkin menghadapi Brentford, di mana Brentford juga situasinya sedang bagus. Ini bisa jadi tantangan. Menghadapi Aston Villa, gue pikir Newcastle punya peluang di sana. Menghadapi Tottenham Hotspur home juga mereka punya chance. Away menghadapi Everton ini mungkin akan alot ya, karena bagaimana permainan direct cenderung pragmatis juga dari Everton ini. Dan menghadapi Southampton, menurut gue ini partai yang mereka bisa ambil poin penuh. Sehingga situasinya sangat nyaman sekali nih bagi Newcastle di bulan April. Bagaimana dengan tim yang kita support, Manchester United di bulan April ini? Setelah Manchester United kalah menghadapi Newcastle di 2 partai selanjutnya, menurut gue ini akan sangat penting, di mana nanti mereka akan menjamu Brentford, lalu di weekend mereka akan menjamu Everton. 2 partai kandang ini menurut gue wajib Manchester United amankan kalau Manchester United tetap ingin berada di persaingan 4 besar. Walaupun di beberapa pekan ataupun bulan yang lalu Manchester United nampak sangat aman dan juga nyaman, sekarang situasinya agak sedikit berubah ini di papan klasemen. Manchester United menurut gue harus bisa bounce back di bulan April ini, dan gue singgung kalau bulan April ini di video gue sebelumnya, kalau bulan April ini merupakan bulan penentuan bagi Manchester United. Oke, memang kompetisi akan berakhir di bulan Mei, tapi kalau Manchester United bisa meraup poin yang cukup banyak ya di bulan ini, terutama untuk mengamankan posisi 4 besar, maka besar pula peluang mereka untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions dengan menjadi 4 besar di kompetisi Liga Inggris. Kalau melihat menghadapi Brentford, menghadapi Everton, sebenarnya secara kualitas Manchester United masih di atas. Cuman kalau mengaca dari permainan terakhir menghadapi Newcastle, lini tengah dari Manchester United ini mengkhawatirkan tanpa Casemiro. Bagaimana juga ketajaman di lini depan. Ketika Marcus Rashford kesulitan, maka kesulitan pula Manchester United untuk menciptakan gol. Ini harus dicari solusinya. Lalu Manchester United akan tandang menghadapi Nottingham Forest. Manchester United rekornya cukup baik musim ini menghadapi Nottingham Forest, dan menurut gue harusnya ini bisa diulangi ya, asal pemain bisa tampil konsisten. Lalu menghadapi Tottenham Hotspur away, ini partai yang sangat penting juga. Setelahnya Aston Villa home. Menurut gue ini punya chance Manchester United ya menghadapi Aston Villa. Kalau tidak salah di pertemuan di Carabao, kalau gue salah tolong dikoreksi, Manchester United juga tampil luar biasa di sana, bisa mengalahkan Aston Villa. Dan secara keseluruhan, kalau gue melihat secara rata-rata ya, ataupun juga secara general, secara umum di bulan April ini, kuncinya Manchester United setelah kalah menghadapi Newcastle ini ada di 2 pertandingan selanjutnya, itu adalah menghadapi Brentford dan juga menghadapi Everton. Di tim lain yang tadi gue singgung di awal ya, mungkin Brighton nih peluangnya agak sedikit sulit, tapi bagaimana Newcastle dan juga Tottenham Hotspur ini bisa jadi apa ya, bukan lagi kuda hitam sih kalau gue melihat Tottenham Hotspur. Mereka punya juga peluang untuk bisa menyodok atau bahkan mengancam Manchester United, sehingga ya tiket Liga Champions bisa lepas, dan ini tentu saja tidak diinginkan. Lepasnya tiket Liga Champions ini akan mempengaruhi banyak hal bagi Manchester United. Proses penjualan Manchester United mungkin juga akan terpengaruh dengan hal tersebut. Yang jelas pemasukan klub akan berkurang ya, dengan tidak bermainnya di Champions League. Lalu juga bagaimana sisi psikologis dari klub, bukan cuma dari pemain ya, tapi juga klub. Menurut gua 2 musim berturut-turut tidak tampil di Champions League ini juga akan sangat mengganggu, sehingga sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital Manchester United untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions musim ini, yang setelah kalah menghadapi Newcastle, menurut gua ini statusnya sekarang terancam. Manchester United harus bounce back, dan kesempatan itu
ada di 2 pertandingan kandang selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.